Oke, oke. Hmm, hmm. Oke, nah teman-teman hari ini kita mau bahasnya khusus yang Excel-nya. Khusus yang Excel-nya ya, yaitu di analisis data, karena kita sebelum sempat ke situ. Nah, kalau untuk yang konversi, Bu Rahayu udah buat video tutorialnya di YouTube, jadi kalian bisa cek juga videonya ya. Nah, jadi kita bahas yang ini terutama ya. Wait. Di sini 8A ada nggak? 8A ada nggak? Iya, Bu. Oh, ada ya. 8B ada Ada, ya. Bu, ada. 8B Ada, ada. Bu. Halo Bu. Oke, sampai 8G ada kan? Ikut pada Ya. salah. Tadi kasihan banget temennya pada di sebelah. Oke, guys, jadi yang pertama ada di pertemuan satu. Ya, masih ingat ya, pertemuan satu itu kita membahas tentang ini, yaitu nilai siswa. Nah, yang pertama, Bu Rahayu buka yang udah ada answernya ya. Nah, di sini yang pertama untuk menentukan predikat. Ya, enggak ada jumlah dulu. Ya, di kolom G, ini kolom G ya. Di kolom G kita mau menentukan jumlah. Jumlah dari mana, Bu? Yaitu dari sini. Nah, tuh. Dari C2 sampai F2. Karena apa? Karena kita mau menjumlahkan nilainya Maria Gunawan. Jadi logikanya ya kita pasti harus ngesum range ini C2 sampai dengan F2. Nah, berikutnya rumus jumlah itu kita udah tahu ya bahwa sama dengan sum, kemudian ini range. Range itu ditentukan dari yang mana yang mau kita jumlah. Oke. Nah, berikutnya kalau udah kita tarik aja. Nah, kalau udah kita tarik aja, dia akan berubah mengikuti di mana dia selnya. Contoh nih di G18 nih, cara tahu G18 nih, G18. Oke. Di G18 nih, dia itu range-nya berubah juga jadi C18 sampai dengan F18. Nah, itu namanya relatif, sel relatif ya. Bedanya apa, Bu? Ada dua nih, ada yang absolut. Absolut ada tuh ya di kisi-kisi. Absolut itu bedanya apa sih? Nah, misalkan suatu sel dikatakan absolut atau ada tanda dolarnya, contoh kayak gini, ada tanda dolarnya gini, artinya dia di lock. Ketika dia dikopikan ke bawah, Bu Rahai hapus dulu ini ya. Ketika dia dikopikan ke bawah, maka itu nilainya akan sama semua. Seperti ini. Formulanya tidak terganti sama sekali. Tuh, di atas sama di bawah juga nggak keganti. Ya, nah ini. Absolut ini bisa kita gunain bermanfaat kalau kita pakai VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya, karena tabel arraynya nggak berubah. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini, kita nggak boleh pakai yang absolut. Oke, kita harus pakai yang biasa ini. Ya, nah, namanya relative cell reference, relatif. Oke, berikutnya di predikat. Kalau tadi sum, kalau di predikat itu dia pakai if. Oke, predikatnya apa? Nah, kita ada ketentuannya kan waktu itu. Jika G2 ini, jika nilai si Maria Gunawan itu lebih dari 360, maka dia A. Value if true-nya. Tapi jika nggak seperti itu, maka apa ya kondisinya? Yaitu if G2, misalkan dia lebih dari 340, maka B. Kalau nggak segitu, maka dia 325, maka dia C. Bukan ini semua, maka dia apa? Maka dia D. Kira-kira gitu. Jadi format dari logika if itu ini. Sama dengan if, lalu logical test. Logical test itu yang mana? Yang mana yang mau kita tes? Yaitu di sini G2. Value if true itu jika benar. Gitu ya. Value if false-nya jika salah. Oke, itu untuk di predikat. Nah, berikutnya di keterangan lulus ada ketentuan nih, di kisi-kisi ada. Di kisi-kisi jika nilainya A, maka dia lulus. Jika nilainya B, maka dia lulus. Selain itu, maka dia tidak lulus. Maka kita bisa pakai OR. Ini OR ya. Kita bisa pakai OR. Cara bacanya gimana, Bu? Cara bacanya ini if jika
or lalu H2 sama dengan A. Jika H2 sama dengan A atau gitu, H2 sama dengan B, maka dia lulus. Kalau enggak, maka dia tidak lulus gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi A atau B maka dia lulus. Selain itu maka dia tidak lulus. Tuh, ada tuh ya di kisi-kisi pembahasannya. Oke, kemudian kita enter ya. Nah, ini kan udah kita buat formatnya kemarin. Kemudian berikutnya di rata-rata. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu pakai average. Average C2 sampai dengan C21. Median itu apa? Median itu C2 sampai dengan C21. Bu, gimana dong Bu? Kita takutnya lupa nih modus itu rumusnya apa ya? Kayak gitu. Nah, nanti di soalnya itu optionnya sama semua. Misalkan kalau sama dengan mode, ya udah semuanya dari A sampai D sama dengan mode. Tapi kalian perlu menentukan range-nya. Contoh, misalkan Bu Rahayu mau bertanya nih, misalkan ya ke kalian, kuartil 1 dari mata pelajaran apa ini? Kuartil 1 dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka range-nya yang benar adalah E2 sampai dengan E21. Ya, kemudian koma 1. Kuartnya itu 1, artinya dia kuartil 1. Nah, salah ketika kalian memilih range-nya di D2 karena D2 sampai D21 itu bukan nilai bahasa Indonesia. Jadi, kalian harus bisa membaca itu kolomnya ada di mana. Ya, kan kemarin masih banyak yang nggak ngerti cara baca sel. Kalau kalian bingung cara baca sel gimana, itu kalian lihat nih yang aktif. Misalkan nih, ini kan aktif nih. Maka dia ada di kolom berapa, kemudian barisnya berapa. D5. Nah, kalau di sini udah ada sebenarnya nih bantuannya. Tapi ketika nanti di soal kan nggak ada nih bantuannya. Jadi kalian lihat aja D5 gitu kira-kira. Oke, nah berikutnya adalah jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan adalah selisih dari nilai maksimum ke nilai minimum. Berarti kalau dia katakan selisih, pakai pengurangan, dikurang. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Gitu ya. Bu, boleh nggak Bu pakai ini aja D berapa nih? D25 dikurangi D26 ya boleh gitu ya. Lihat nanti optionnya apa. Ya pokoknya kalau jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minim. Oke, next ke sini ke kanan. Ada CANIF. CANIF itu untuk apa sih? Menghitung jumlah ya. Jadi bukannya nilainya gitu, tapi jumlah 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 Yang apa ya jumlah banyaknya gitu ada berapa banyak gitu misalkan yang jumlah A berarti yang nilainya A ada berapa sedangkan kan kalau sum itu menjumlahkan isi nilainya gitu ya. Semoga bisa membedakan ya kan sama sum. Nah, kan if itu dia berarti ada kriterianya. Kriterianya apa Bu yang mau kita jumlahkan? Misalkan kita mau menghitung berapa sih banyak yang nilainya A. Maka kan if range-nya, ini kan range, lalu kriterianya apa gitu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke P2. Nah, di P2 ini Excel tentang keuangan. Nah, keuangan itu yang kita bahas di sini adalah, ini ada rumusnya ya nih. Rumusnya apa sih? Nah, rumusnya ini. PV, rate, NPER, PMT ini cuma dikit doang sih. Jadi di apa sih di sheet ini pertanyaannya itu tinggal kayak misalkan rate. Rate itu apa sih? Rate itu kan bunga. Nah, bunga itu ada di sel berapa? Nah, kalian lihat bunga itu ada di sel berapa? Yaitu ini B3 gitu. Kemudian NPER. NPER itu adalah jumlah periode. N itu jumlah, per itu periode. Jumlah periode ada di sel berapa? Makanya tadi kemampuan kalian membaca dia di sel mana itu sangat menentukan sama soal-soal yang tentang Excel ini. Gitu ya. Oke, kemudian udah cuma itu aja yang di sheet ini. Kemudian kita lanjut, ini yang paling banyak soalnya yaitu tentang HLOOKUP dengan VLOOKUP.
Lookup itu gunanya untuk apa sih? Dia untuk mencari data dalam sebuah tabel. Mencari data dalam sebuah tabel. Tabel apa ya? Tabel sumbernya. Ini kita udah buat nih sumbernya. Sumber VLOOKUP dan sumber HLOOKUP. Nah, kemudian kemudian bedanya apa nih HLOOKUP sama VLOOKUP? Yaitu bedanya adalah sumbernya, cara pencariannya. Kalau VLOOKUP berarti dia nyarinya secara vertikal. Misalkan nih di sini ada di A17. Dia oh salah nih bukan 101 ya berarti dia ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kayak gitu. Jadi dia nyarinya itu secara vertikal. Sedangkan kalau misalkan HLOOKUP dia nyarinya ke kanan nih, maka dia dikatakan horizontal. Cara ngapalinnya gampang banget. H-nya aja, H-nya adalah horizontal, V-nya adalah vertikal. Oke, nah jadi gimana Bu cara mengerjakannya? Nah, nanti misalkan nih, misalkan gini. Misalkan kalian diminta untuk menentukan C3, rumus pada C3 itu apa? Nah, kita lihat supaya kalian tahu kalian itu masukinnya VLOOKUP atau HLOOKUP itu ya kan? Kalian misalkan bingung, "Udah ini pakainya HLOOKUP atau VLOOKUP ya?" Nah, kalian lihat itu source-nya. Source-nya itu di sini nama customer itu ada di sini. Misalkan nggak ada judulnya nih, misalkan kayak gini nggak ada. Terus ya ini juga nggak ada. Kalian bingung nih pakainya apa gitu ya. Nah tadi lihatnya bahwa dia itu pencariannya kemana data yang mau dicari ini. Si data yang mau dicari ini dia kemana? Ke bawah. Oke berarti kalau ke bawah aku pakainya VLOOKUP ya. Nah ini besok jangan sampai kebolak-balik. VLOOKUP, lookup value itu adalah yang nilai yang mau dicari, yaitu ini 110. 110 itu di sumber ada di mana sih gitu ya. Nih, di sumber ada nggak sih 110? Nah, oh ternyata ada nih ya kan. Maka kita kan mau nyarinya ini. Bu, boleh nggak ini? Ya kalau mau nyari yang line 12 ini ya, maka kan apa rumusnya adanya di sini dong, di C12 ya kan. Nah, sedangkan logikanya ini kita mau mencari yang C3 gitu. Nah, kemarin tuh banyak kesalahannya di situ. Mau nyari, contohnya mau nyari di sini, tapi yang lookup value-nya yang digunakan tetap yang ini, yaitu akan salah gitu. Buat apa? Maka kan dia harus satu line gitu ya. Oke, nah berikutnya, Burai coba kasih contoh yang di bawah aja supaya beda. Nah, lalu tabel array. Tabel array itu yang mana sih, Bu? Tabel array itu adalah sumbernya. Sumbernya. Kalau ada deretan kode VLOOKUP, berarti tabel array-nya itu yang ada ini, yang ada sampai dengan itu di Excel titik 2 ya. Udah tahu semua ya. Kemudian kolom indeks itu nama customer ini ada di kolom berapa? Ini kolom 1 nih, ya kan? Ini kolom 2, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Berarti nama customer ada di kolom kedua. Oke. Kemudian, nah ini ada pilihan true atau false. Ini ada nih di kisi-kisi ya kan, true atau false. Kalian harus bisa membedakan. True itu yang nilainya mirip. Mirip tuh gimana sih Bu? Misalkan nih 106, ini kan 106 ya. Kalian ngisinya misalkan satu. Nah, satu itu kan mirip nih, satu semua ya kan? Nah, ada 101, ada 102 kayak gitu kan. Ada banyak yang mirip gitu. Itu kalau true. Sedangkan kalau false itu nih exactly match. Jadi bener-bener match gitu ya. Makanya false itu harus sama persis cara ngingetinnya. False kan ada huruf S-nya tuh ya udah sama gitu ya. False itu sama persis. True itu berarti kebalikannya mirip aja. Nah, maka kita pakai false. Boleh kita pakai nol ya. Kita udah sepakat kalau satu itu yes, nol itu false. Oke, nah berikutnya udah deh tinggal kita enter. Si Fiona, bener gak sih 106 itu Fiona gitu kan? Nah, oh ternyata betul. Oke, nah di VLOOKUP tadi Bu Rahai udah bahas tentang absolute cell reference. Itu tuh biar nggak berubah. Nah sekarang kalau nggak kita gituin dia akan berubah. Lihat, ini akan not available. Kemarin banyak yang juga seperti ini. Ini akan not available. Kenapa Bu kok not available? Karena ketika di copy dia berubah tuh posisi tabel arraynya tuh. Line 1 di sini,
line 2 di sini, ya kan? Line terakhir ada di bawah, kayak gitu. Makanya, supaya dia nggak berubah, ini harus kita jadikan, harus kita lock dulu, gitu. Kayak gini, ya. Harus kita lock dulu, harus kita jadikan absolut yang ada tanda dolarnya, ya, Kakak. Nah, tuh tinggal kalian copy, paste, tarik, drag, apapun itu ke bawah, maka dia tidak akan berubah. Tabel arraynya akan tetap sama nih, sama-sama di sini ya. Tuh mau di bawah sama, itu namanya absolut. Oke, semoga paham ya. Nah, berikutnya Gina nih, mau kita lihat jenis kelamin Gina apa. Kita lihatnya dari mana, Bu? Tetap dari nomor pemesanan. Kenapa nomor, Bu? Karena ID itu yang paling unik. Bisa jadi ada lagi nama yang sama. Contohnya di lab school, nama Kenzi itu ada banyak banget. Jadi kalau mau cari data Kenzi yang benar, harus cari NIS-nya yang mana. Gitu ya. Makanya kalau di data itu yang dicek adalah nomornya. Nah, kemudian nomornya itu di sini yang 106. Misalkan nih, kita pakainya sekarang VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Lagi-lagi kayak tadi, kita harus tahu dia itu adanya di mana, di sumbernya, yaitu kita masuk ke VLOOKUP. Lookup value-nya tadi kita udah sepakat bahwa nomor pemesanan. Tabel arraynya kita udah sepakat juga yang ini ya, tabel arraynya. Oke, nah FN, F4. Kita lock dia. Kemudian kolom indeksnya jenis kelamin itu di kolom keberapa? Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, kolom ketiga. Berarti kolom ketiga. Range lookup-nya tadi kita pakai false atau null, artinya sama persis. Kemudian di enter, ya, yaitu perempuan. Oke, nah berikutnya domisili juga sama. Apa sih Bu yang berbeda? Yang berbeda selagi datanya sama semua, yang berbeda cuma kolom indeksnya aja atau nomor kolomnya aja. Ya, karena domisili ada di kolom keempat, maka kita ubah dia menjadi 4 di sininya. 4, oke. Baru deh kita bisa tarik ke atas karena kita absolut, jadi kita nggak usah takut salah lagi, ya kan? Kayak gini. Oke, udah jadi kayak gini. Sekarang kita ke lama pengiriman. Lama pengiriman, kita cek bahwa lama pengiriman adanya di tabel yang kedua. Nah, berarti pakainya apa ya? Ya udah, berarti pakainya HLOOKUP. Taunya dari mana HLOOKUP? Karena di sini yang mau kita cek adalah domisilinya. Domisilinya Bandung. Oh, ini benar gak ya Bandung? Oh, salah, ini Jakarta. Berarti dia harus ke kanan. Horizontal. Oke. Nah, horizontal itu berarti HLOOKUP. Rumusnya sebenarnya sama persis. Kenapa Bu Rahayu kok hafal banget rumus-rumus ini? Karena sebenarnya itu sama gitu. Sebenarnya konsepnya tuh kalau di rumus itu sama gitu. Tinggal pakai logika aja penyesuaiannya. Nah, kemudian tabel arraynya yang mana? Tabel arraynya yaitu yang I2 sampai dengan L3. Tuh, I2 sampai dengan L3. Kemudian row index. Kalau tadi kolom index, kalau sekarang row, dia itu baris keberapa? Lama pengiriman itu ada di baris kedua. Nah, tuh baris kedua. Kemudian false, no, gitu ya. Maka dia ini kita lock lagi FN, F4 kita lock, kemudian baru deh kita dapetin 2 hari. Lookup ini akan sangat bermanfaat ketika kita punya data yang sangat banyak gitu ya. Kalau kayak gini iya, kita kan cuma, ini gampang banget sebenarnya, bisa manual aja, tapi kan kenyataannya di dunia ini nggak sesimpel itu kan. Oke, ya jadi itu untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang VLOOKUP, HLOOKUP? Eh, kenapa kenapa tadi memakai dolar itu sign Oke, dolarnya? kenapa memakai dolar? Ini kenapa memakai dolar? Kenapa di lock? Karena ini adalah absolut. Oke, Bu Rahayu jelaskan lagi ya. Di sini bedanya apa sih? Ketika ini dia, wait, kita hapus dulu yang ini. Ketika ini. Nah, Bu Rahayu mau copy, ini paste. Dia tidak akan berubah. Aduh, kebetulan banget perempuan lagi. Kita cari yang laki-laki. Nah, dia tidak akan berubah nih. Tabel arraynya dia tetap di sini. Nah, yang ini tetap di sini juga. Gitu kan. Tapi yang nggak pakai dolar,
contohnya B7 ketika kita paste di sini dia akan auto ke B12. Bedanya itu, kalau dia nggak pakai dolar berarti dia relatif, artinya ketika dia di copy dia mengikuti selnya. Tapi kalau yang absolut ketika dia di copy tetap seperti ini. Jadi kayak dikunci gitu loh. Selnya harus yang itu gitu. Kira-kira seperti itu Arif. Gimana? Oke, Bu. Masih bingung? Ya, jadi di sini ada dua ya, bisa bedakan ya, yang mana yang absolut, yang mana yang relatif. Kita gunakan yang absolut untuk di lookup di tabel arraynya. Kenapa? Karena supaya kalau kita copy tadi, dia tidak berubah gitu ya. Tabel arraynya yang ini. Bu, cara menentukan tabel array gimana sih? Cara menentukan tabel array, kita lihat aja sumbernya. Kita kan tadi mau pakai tabel yang ini, berarti ya udah sumbernya itu dari A17, ini dari sini sampai dengan D26. Bu, boleh nggak Bu dari A16 gitu ya? Sebenarnya bisa aja A16, cuma kan ya percuma gitu. A16 itu kan isinya nggak nomor ini ya, nggak nomor kayak gini. A16 itu isinya NO titik pemesanan, jadi sama aja nggak akan sama gitu. Bu, boleh nggak Bu kalau aku isinya di sininya A22. Boleh sih, tapi nanti ketika buat yang lain, contohnya ketika si Andi atau enggak si Budi, nanti dia nggak tahu dong, misalkan nih si Budi nih, Bura High Pass, nanti dia not available dong. Kenapa kok not available ya? Karena kamu milih tabel arahnya cuma di sini doang, nggak semuanya. Sedangkan Budi itu ada di atas-atas kayak gitu ya. Jadi itu kita harus menentukan tabel arahnya yang mana. Kalian harus bisa membaca yang mana tabel arahnya A17 tadi sampai dengan ini D26 gitu. Gimana? Masih ada yang bingung nggak? Bu, yang nama pengiriman, apa Mm-mm. namanya, setelah di tabel array itu kenapa 2,0? Di tabel pengiriman kenapa 0,2,0? Hmm. Oh, ini kenapa 0,2? Iya. 0,2 itu artinya kan row index, berarti dia ke baris keberapa? Si lama pengiriman di tabel array dia itu baris keberapa sih? Baris ke-1 kan domisili, yaitu baris kedua, ya kan? Yaitu Ya, lama pengiriman. Kemudian 0 itu adalah false. False itu berarti harus benar-benar sama persis. Contohnya kalau mirip, misalkan gini. Misalkan kita mau pakainya cuma ban. Nah, karena dia itu maunya mirip, maunya sama persis, maka dia itu nggak ngerti ban itu apa. Karena di sini tuh nggak ada ban, gitu. Jadi, kalau false itu dia harus benar-benar exactly match, benar-benar sama gitu. Nah, kalau kita pakai true, nah dia juga masih bingung-bingung juga nih ya kan. Jadi true itu masih kayak berarti nggak ini nih nggak valid nih digunakan. Makanya kalau untuk data itu kita biasa menggunakan false di sini ya. Oke, gimana? Masih bingung kah untuk VLOOKUP dengan HLOOKUP? Bandung tadi ya. Nggak ada ya, udah nggak ada yang bingung ya. Nggak ada, Bu. Oke, siap. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian cek itu si LMS-nya ya. Di situ ada semua dari wait, dari apa sih kisi-kisi dan yang lainnya. Nanti kalian cek aja. Ini kan punya kelas berapa nih? Ini punya kelas 9, sorry. Tapi mirip-mirip kayak gini ya. Jadi di sini di bagian informasi ini nanti ada semua. Oke, semuanya kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga besok lancar SBS informatikanya. Semoga banyak yang dapat status. Amin ya robbal alamin. Makasih ya. Amin. Yo, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum. Bu Rai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.